Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Nadina? Alhamdulillah, Bu, baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Ibu baik. Jadi gimana? Mau mulai sekarang aja? Iya, boleh, Bu. Ibu sebelumnya minal aizin wal faizin dulu ya, Bu ya. Maaf kalau Dina banyak salah sama Ibu. Oh iya, minal aizin wal faizin juga ya Nadina. Iya. Maaf kalau Ibu banyak juga sama Nadina. Oke, kalau gitu tuh kita langsung mulai aja ya. Iya, boleh, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya Nadina karena kita melakukan konselingnya lewat video call. Karena Nadina tahu sendiri kan situasi sekarang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Iya, Bu. Dina juga mengerti. Nah, hari ini Nadina bisa menceritakan apapun yang ingin Nadina ceritakan kepada Ibu. Ibu tidak membatasi ingin bercerita tentang apa, mengenai apa. Dan Nadina juga bebas untuk mengutarakan pendapatnya atau tidak perlu merasa ketakutan bercerita hari ini akan tersampaikan kepada teman-temannya karena Ibu akan menjaga semua yang Nadina ceritakan kepada Ibu. Iya, Bu, baik, Bu. Nah, untuk proses konselingnya sendiri dilakukan secara 45 menit ya Nadina? Iya, Bu. Baik. Oke, kalau gitu apa masalah yang sedang Nadina alami saat ini? Jadi gini, Bu. Dina tuh bingung gitu mau masuk ke jurusan mana. Soalnya orang tua Dina nyuruh Dina ke kedokteran, sedangkan Dina kan dari jurusan tata boga ya, Bu ya. Ininya kuliah sekolahnya. Nah, kuliahnya itu disuruh ke kedokteran dan Dina itu nggak maunya nerusin di tata boga soalnya asik aja gitu, Bu. Masak gitu. Ya, Dina suka itu. Tapi orang tua Dina nggak setuju kalau Dina masuk ke tata boga. Soalnya keluarga dari Dina itu emang rata-rata dari dokter, jadi ya gitu. Apa sebelumnya Nadina sudah bercerita kepada Ibu Nadina tentang masalah ini? Belum sih, Bu, cuman kemarin juga Dina udah bilang kalau Dina nggak mau di kedokteran soalnya kayak itu bukan ini Dina gitu, bukan passion Dina. Saya Dina juga kan nggak suka IPA ya, Bu ya. Jadi nggak mau gitu, takutnya nanti kalau misalkan akunya dipaksa ke kedokteran malah jadi nggak bener gitu, Bu. Kira-kira yang membuat Nadina yakin kalau Nadina nggak akan suka masuk ke jurusan kedokteran itu apa? Selain karena pelajaran IPA-nya. Iya, ini Bu, apa sih kalau misalkan kita menjadi dokter atau kita menjadi bidan kan harus ini ya, Bu, harus bener-bener gitu, Bu. Kayak maksudnya tuh nyawa orang lain tuh ada di tangan kita ibaratkannya gitu ya, Bu ya, meskipun emang nyawa itu udah ada di tangan Allah, tapi kan secara medis di tangan dokter. Nah, dan Dino itu belum siap menerima itu, Bu. Kalau Nadina melanjutkan kuliah di jurusan Tata Boga, apa itu sudah benar-benar yakin? Insya Allah yakin, Bu. Soalnya Dina juga kan suka masak, suka makan juga. Jadi kayak udah inilah ya gitu, Bu. Jadi suka gitu kalau misalkan tata boga, kalau misalkan kedokteran kan obat-obatan gitu ya, Bu ya. Bau pokoknya mah nggak suka. Kan Dina nggak suka obat gitu. Ya, minum obat juga jarang diminum.
Kira-kira nih kalau Nadina udah bercerita kepada ibunya Nadina, terus tapi ibunya Nadina tetap menyarankan Nadina untuk masuk ke kedokteran, kira-kira Nadina bakal seperti apa nanti di tempat kuliahnya? Nah, itu juga Bu kurang tahu. Tapi ya kalau misalkan ibu tetap nyuruh Dina ke kedokteran, ya Dina mau gimana lagi Bu? Kan ya meskipun itu bukan keinginan Dina, ya mungkin Dina akan menurutinya, maksudnya kayak apa ya, menjalankannya gitu Bu dengan sebaik mungkin ya, meskipun gak tahu nanti kedepannya seperti apa. Kalau misalnya Nadina kuliahnya menjadi terhambat karena tidak suka Nadina terhadap jurusannya, kira-kira nanti Nadina bakal seperti apa? Nah akan masukah ke ibunya Nadina atau seperti apa? Nah itu juga Bu, Dina tuh takutnya gitu, takutnya terhambat, takutnya teh Dina kuliahnya jadi males-malesan, banyak bolos, kan itu sayang kan ya Bu ya uangnya gitu. Kalau misalkan dipikir-pikir mah, ya Dina tuh takutnya gitu doang Bu, takutnya Dinanya nanti setengah di jalan, lumayan kan kedokteran kan mahal Bu. Kalau Nadina diizinkan untuk terus melanjutkan ke jurusan Tata Boga, kira-kira seperti apa respon Nadina? Wah senang sekali Bu. Lantas di kuliah nanti akan seperti apa? Apa Bu? Di perkuliahan nanti akan seperti apa? Akan lebih rajin ke kuliahnya atau gimana? Yang pasti Dina bakal lebih rajin. Terus Dina akan mencari resep-resep baru. Karena kan Dina juga Bu, mimpi Dina itu ya mempunyai restoran, hotel. Kan itu karena menurut Dina ya Bu ya, kalau bidang kuliner itu nggak bakalan mati ya, meskipun ya dokter juga yang nggak bakalan mati. Maksudnya kalau misalkan kuliner itu emang amat sangat dibutuhkan oleh manusia kan Bu ya, di pandemi gini aja kuliner masih tetap jalan kan Bu, soalnya kita bisa pesennya lewat GrabFood. Sedangkan kalau misalkan sekarang ya kayak sekarang dokter kan udah mah jarang pulang, nggak digaji pula kan Bu, bukan nggak digaji sih, belum digaji Bu juga. Makanya aku tuh mikirnya ke situ Ibu, takut gitu, takutnya kan disalahin, apalagi sekarang virus corona gitu ya, takut banget lah Bu sekarang juga gitu. Kalau misalkan Tata Boga mah menurut aku yakin banget Bu. Seyakin apa Nadina akan berhasil ketika mengikuti jurusan Tata Boga? Yakin sekali Bu, soalnya kayak Dina mempunyai kemampuan gitu di bidang Tata Boga. Lagian pas kemarin sekolah juga kan Bu di Tata Boga, ketua jurusannya bilang kalau Dina itu mantap, enak makanannya, kepake banget katanya tuh gitu. Terus kemarin juga kan di apa pas uji komnya kan ada chefnya ya Bu, chef dari hotel-hotel gitu. Nah aku juga dipuji sama chef-chefnya, katanya nanti sekolahnya di ini ya, di Tata Boga, katanya nanti masuk ya ke hotel ini. Udah ditawarin Bu, jadi udah ada peluang, udah ada kesempatannya gitu. Wah, Nadina bagus banget berarti ya kalau gitu di jurusan Tata Boganya. Iya Bu. Kalau untuk jurusan kedokteran, kira-kira persiapan apa yang sudah Nadina lakukan? Nah, kalau buat kedokteran Dina belum tahu Bu ya, meskipun mungkin ya kalau menurut mama apa sih, kedokteran teh karena saudara-saudara juga kan di kedokteran, maksudnya kayak udah jadi dokter, om, tante gitu. Tapi eh ibu juga belum tahu kalau Dina tuh udah ditawarin kerja di hotel, di restoran kayak gitu. Jadi yang tahu ibu mah ya ibu nggak suka gitu kalau di situ.
Kira-kira kalau Nadina bercerita langsung kepada ibu, bagaimana? Pada ibunya Nadina. Boleh aja sih Bu, cuman gimana ya? Ya nanti Dina coba deh. Nanti ngobrol sama ibu. Kalau Nadina nanti ngobrol sama ibu Nadina, kira-kira apa yang ingin Nadina sampaikan? Keinginan Dina, dan Dina akan menyampaikan apa yang kemarin telah dilewatin Bu, yang udah ditawarin kerja gitu kalau misalkan udah lulus dari tata boganya. Seperti meyakinkan ibu Nadina tentang prestasi Nadina seperti itu ya? Iya Bu, gitu. Kira-kira kalau misalnya ibunya Nadina masih tetap tidak mengizinkan, apa Nadina bagaimana? Dina akan menunjukkan Bu video-video yang ya sekiranya itu tidak akan membuatnya menyesal di kemudian hari. Soalnya kan sekarang banyak ya Bu anak-anak yang emang karena terpaksa malah jadi bandel. Nah Dina kan takutnya gitu, karena kita kan gak tahu ya Bu kedepannya kita tuh seperti apa. Jadi Dina mau melihatkan video-video seperti itu aja biar mamahnya juga terbuka hatinya gitu, karena kan Dina juga udah termasuk dewasa, remaja ke dewasa ya Bu ya. Dina juga berhak dong menentukan pilihan diri sendiri, jangan hanya terus menerus mengikuti apa perkataan orang tua seperti itu. Kalau Nadina diizinkan untuk mengambil jurusan tata boga, apa Nadina sudah mempunyai planning buat kedepannya seperti ingin berkuliah di mana atau lain sebagainya? Alhamdulillah sudah Bu. Seperti apa? Ya jadi Dina mau kuliah di apa ya, ada di salah satu Bu di Bandung. Nah Dina teh mau di situ kuliahnya. Terus lumayan juga kan Bu, udah negeri, sudah akreditasinya udah akreditasi A juga gitu. Seperti itu. Iya Bu. Lantas seperti apa lagi yang Nadina rasakan sekarang? Apakah ada masalah-masalah lain atau bagaimana? Enggak sih Bu, cuman itu aja yang agak mengganggu Dina. Soalnya kan sekarang juga udah ini ya Bu, apa udah mulai kayak buat keajaran baru gitu. Jadi gitu Dina teh takut bingung gitu Bu. Takut tidak menemukan solusinya. Lantas sekarang bagaimana Nadina? Apakah sudah mendapatkan solusinya atau masih bingung atau seperti apa? Alhamdulillah Bu, Dina sudah tidak bingung lagi. Nah, jadi Dina akan bilang ke mama kalau misalkan Dina itu maunya di tata boga dan gak mau di kedokteran, karena Dina tidak yakin dengan jurusan itu. Dina yakinnya di tata boga. Seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Ya. Kalau misalnya Nadina diizinkan dan mulai berkuliah di tempat yang Nadina inginkan atau sudah harapkan, kira-kira Nadina ingin berprestasi seperti apa? Dina akan mencari beasiswa nih Bu. Terus Dina itu bakal belajar sebisa mungkin, maksudnya bukan sebisa mungkin, segiat mungkin ya Bu ya. Terus akan mencoba hal-hal baru tentang resep makanan. Terus ingin menciptakan juga kan resep makanan biar Indonesia itu mempunyai makanan yang baru lagi gitu Bu. Karena kan Indonesia juga terkenal dengan kulinernya ya Bu ya. Kulinernya, budayanya, seperti itu.
Kalau misalnya nanti Bu Nadina membandingkan Nadina dengan keluarga yang lain yang menjadi dokter, kira-kira Nadina seperti apa? Dina akan membuktikan bahwa Dina akan lebih sukses dari itu, Bu. Ya, kira-kira sekarang masih ada waktu tidak Nadina? 45 menit? Sepertinya sudah cukup ya, Bu ya? Oh, sudah cukup. Kalau begitu kita akhiri saja mungkin ya konselingnya. Iya, Bu. Karena Nadina juga sudah menemukan solusinya, yaitu ingin bercerita nanti langsung kepada ibunya Nadina mengenai apa yang Nadina rasakan saat ini. Ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Ibu tutup ya. Iya, Bu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.